warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Inselita Sepayang, NIM B1001834. Dan saya Sonia Oktarisa dengan nomor NIM B118270. Di sini kami akan membahas tentang laut teritorial. Untuk memenuhi tugas mid semester Hukum Laut Internasional, berikut ini pembahasannya. Laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak adanya Konferensi Den Haag pada 1930, kemudian muncul Konferensi Hukum Laut pada 1958. Negara-negara pantai mendukung adanya rencana untuk konsep laut teritorial ditetapkan dalam doktrin hukum laut. Kemudian, ketentuan laut teritorial dikodifikasikan dalam sebuah konvensi hukum laut 1982 atau disebut UNCLOS. Berdasarkan UNCLOS 1982 mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas. Batas laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Menurut UNCLOS, laut teritorial adalah garis-garis dasar atau garis pangkal yang lebarnya 12 mil diukur dari garis dasar. Laut teritorial didefinisikan sebagai laut wilayah yang terletak di sisir luar dari garis pangkal. Yang dimaksud dengan garis dasar di sini ialah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 yang menyebutkan 1. Garis pangkal kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. 2. Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus. 3. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari kepulauan Indonesia. 4. Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa 3% dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 120 mil laut. 5. Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut, atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat. 6. Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah garis air rendah sepanjang pantai. 7. Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai. Di laut teritorial, kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Demikian dinyatakan dalam pasal 17 UNCLOS 1982. Dalam pasal 18 UNCLOS 1982 disebutkan pengertian lintas berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan 1.
melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat pelabuhan di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman. Atau 2. Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat pelabuhan di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 19 konvensi menyatakan bahwa lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, alat keamanan negara pantai.